Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai sistem pencernaan. Sobat AdSense, setelah kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia, nah sekarang kita akan mempelajari apa saja penyakit, gangguan, dan kondisi pada sistem pencernaan manusia. Nah, di depan ini saya sudah tuliskan beberapa daftar gitu ya, beberapa nama penyakit, gangguan, dan kondisi yang umumnya ditemukan pada sistem pencernaan manusia. Nah, sebenarnya teman-teman, penyakit atau gangguan atau kondisi yang dialami oleh seseorang itu bisa saja disebabkan karena ada gangguan pada banyak sistem gitu ya. Jadi nggak terpaku hanya satu sistem saja. Nanti kita lihat nih. Oke, jadi di sini saya sudah listkan gitu ya. Nah, kita mulai bahas ya. Nah, yang pertama itu adalah stomatitis. Nah, teman-teman, kalau di biologi nama penyakitnya ada kata itis, itu artinya adalah radang. Oke ya. Jadi di sini artinya adalah radang. Nah, nanti teman-teman juga dapat menemukan penyakit lain yang belakangnya itis. Kita lihat nih, gastritis. Ya kan? Kemudian ada juga pankreasitis. Nah, kemudian ada apendisitis. Nah, kemudian ada lagi yang udah kita bahas, parotitis gitu ya. Nah, jadi ini semua adalah penyakit radang gitu ya. Jadi karena suatu hal, biasa karena infeksi, maka bagian tersebut akan meradang atau membesar atau membengkak gitu ya. Panas, kemerahan, dan biasanya ada rasa nyeri dan tidak nyaman. Nah, jadinya di sini biasanya sebelumnya itu diikuti dengan nama tempatnya. Jadi stomatitis. Nah, teman-teman ingat di tumbuhan ada yang namanya stomata, ya kan ya? Stoma artinya apa? Stoma itu artinya adalah mulut, gitu ya. Nah, jadi stomatitis itu adalah radang pada rongga mulut. Gitu ya. Radang rongga mulut. Nah, jadi teman-teman bisa saja berupa misalkan ada benjolan gitu ya. Benjolan kecil pada mulut bagian dalam gitu ya. Kalau teman-teman ngerasain ya. Nah, kemudian ada benjolan kecil. Nah, itu yang bisa disebut sebagai stomatitis. Nah, biasanya agak mengganggu gitu ya. Jadi kita kayak nggak fokus. Nah, kita kayak pegang-pegang terus gitu ya sampai agak nyeri. Nah, selain bentuknya benjolan, ada juga yang bentuknya cekungan, yang biasanya kita kenal sebagai sariawan. Nah, jadi untuk yang itu, gitu ya, bisa berupa benjolan, gitu ya, bisa berupa cekungan. Nah, ini yang secara spesifik disebut sebagai stomatitis aftosa. Nah, stomatitis aftosa atau yang kita sebut sebagai sariawan adalah semacam luka pada bagian mulut kita. Nah, kalau teman-teman pernah ngaca gitu ya, mungkin di sariawan yang ada di bagian bibir dalam gitu ya, teman-teman tarik. Nah, kelihatan ada warna putih-putihnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai sariawan. Bisa dia ukurannya kecil, bisa juga sangat besar dan menyakitkan. Nah, untuk stomatitis ini banyak disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi bisa karena makanan gitu ya, terutama sih memang makanan. Bisa karena misalkan suhu gitu ya, terlalu panas yang dimakan, atau teman-teman makan sesuatu yang terlalu keras sehingga dapat melukai bagian dalam mulut, atau juga karena untuk sariawan teman-teman tahu untuk penyebabnya pastinya adalah kekurangan vitamin C gitu ya. Nah, jadi itu adalah tentang si stomatitis. Nah, kemudian kondisi selanjutnya adalah beberapa kondisi khusus yang kita sebut sebagai sterostomia. Sero itu artinya adalah kering, seperti teman-teman misalkan mengenal kata xerophyt, ya kan ya, tumbuhan yang teradaptasi di daerah kering seperti gurun.
Nah, sero artinya kering, stomia itu merujuk pada mulut gitu ya. Jadi mulutnya kering. Nah, kenapa mulutnya bisa kering? Karena di sini produksi dari saliva atau air ludah itu dia turun gitu ya, disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, kemudian karies. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya. Nah, di sini prokaries ini gitu ya disebabkan karena apa? Tentu saja karena bakteri gitu ya. Karena bakteri. Misalkan Streptococcus mutans gitu ya. Yang dimana di sini dia akan tinggal di dalam gigi kita gitu ya. Kemudian akan mencerna sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita gitu ya, sehingga gitu ya akan menyebabkan gigi berlubang. Oke ya. Nah, jadi akan menyebabkan gigi berlubang karena apa? Karena sisa makanan ceritanya gitu ya, sisa makanan. Oke, di gigi gitu ya. Nah, kemudian ada bakteri, kemudian sisa makanan ini akan membentuk kondisi pH yang asam sehingga dapat mengikis gitu ya enamel atau email yang ada di gigi kita. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin soal penyakit gigi gitu ya, itu ada banyak banget. Oke ya. Nah, jadi salah satunya seperti ini. Bisa juga karena kebiasaan menggosok gigi yang jarang, ya kan ya, atau terlalu kuat menggosok gigi. Bisa tentu saja mengikis si email. Nah, kemudian teman-teman juga dapat menemukan penyakit misalkan tumbuhnya gigi bungsu di paling akhir gitu ya, mengalami impaksi gitu ya, atau gusi teman-teman mengalami peradangan atau yang sudah kita bahas disebut sebagai gingivitis. Oke. Nah, jadi kira-kira untuk yang kali ini kita pakai yang umum saja dulu, yaitu karies ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah yang dua ini gitu ya. Ini disebut orang Indonesia sebagai sakit lambung atau disebut sebagai sakit MAH gitu ya. Nah, jadi untuk istilah ini gitu ya, kalau kita menggunakan, saya tulis di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari gitu ya, biasanya kita kalau ada rasa nyeri gitu ya di bagian perut kiri kita, nah kita bilang, aduh sakit MAH nih. Nah, tetapi ketika kita membicarakan sakit MAH itu nggak spesifik untuk penyakit tertentu. Sama kalau teman-teman bilang sakit gigi gitu ya. Sakit gigi kan ada banyak tipenya, ya kan? Nah, kemudian dari sini gitu ya, apa sih arti dari sakit MAH? MAH ini adalah dari serapan bahasa Belanda yang artinya adalah lambung gitu ya. Jadi kalau lambung yang nggak nyaman disebutnya ya sakit lambung atau sakit MAH. Oke ya. Nah, untuk spesifiknya di biologi kita menggunakan istilah khusus seperti gastritis, kemudian ulcus pepticus. Gastritis ini adalah radang lambung. Nah, peradangan lambung ini disebabkan oleh banyak sekali faktor, gitu ya. Biasanya, gitu ya, biasanya itu karena pH lambung, gitu ya, atau karena ada asam lambung yang terlalu banyak, gitu ya. Asam lambungnya terlalu banyak sehingga dapat mengikis, gitu ya, sehingga dapat mengikis dinding lambung, kemudian lambung meradang. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan asam lambung naik itu ada banyak sekali. Misalkan karena tipe makanan yang dimakan, misalkan kafein, ya kan ya. Kemudian makanan yang pedas atau yang mengandung kapsaisin. Nah, kemudian bisa juga karena pola makan. Seharusnya makan siang jam 12, tetapi karena ada deadline baru makan siang jam 5 sore. Nah, jadinya di situ terjadi penumpukan asam lambung, ya kan ya, terlalu tinggi karena lapar gitu. Apalagi kalau disertai dengan faktor psikologis, ya kan ya, seperti stres gitu ya, atau sesederhana pengen makan, itu teman-teman tahu dapat memicu produksi getah lambung termasuk asam lambung gitu ya. Jadi, peradangan lambung itu kita sebut dengan satu istilah gastritis.
Bagaimana dengan ulcus pepticus? Nah, ulcus pepticus di sini khusus dengan kata ulcus itu biasanya karena ada pengikisan dinding gitu ya. Pengikisan dinding. Nah, agak bahaya banget gitu ya. Karena teman-teman tahu lambung itu bisa bertahan dari asam lambung karena ada dinding mukosanya ya kan ya. Nah, untuk ulcus septicus gitu ya. Nah, di sini dalam bahasa Inggris disebutnya ulcer, ULCER gitu ya. Ulcer. Nah, ulcer atau ulcus itu sebenarnya bisa terjadi di banyak tempat. Bisa di lambung, bisa di usus halus juga gitu ya. Nah, tetapi yang membedakan di sini adalah dari si ulcus pepticus itu biasanya yang kita kenal gitu ya, itu disebabkan karena adanya infeksi bakteri gitu ya. Infeksi bakteri yang kita sebut sebagai Helicobacter pylori gitu ya. Nah, justru disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Nah, jadinya teman-teman, penemuan bakteri ini justru dapat menyelamatkan orang banyak gitu ya, karena kita pada akhirnya bisa tahu treatment yang tepat untuk mengobati sakit lambung ini, ya kan ya? Karena kalau misalnya kita pikir-pikir, kalau ini disebabkan oleh infeksi, sebenarnya nggak sesimpel kita bisa bilang, oh ya berarti atau pola makan dan sebagainya ya kan? Karena kita harus kasih antibiotik, ya kan ya? Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman hati-hati kalau ada rasa nggak nyaman di lambung dan itu terjadi dalam waktu yang periodik, nah segera periksakan gitu ya. Nah, jadi untuk sakit lambung sendiri sebenarnya itu juga ada banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian untuk yang dua ini adalah kondisi. Emesis itu sesimpel artinya adalah muntah gitu ya. Karena ada pengeluaran paksa isi lambung. Bisa karena memang posisi badan gitu ya. Teman-teman habis makan jungkir balik, ceritanya seperti itu. Atau karena mual, karena mencium sesuatu yang nggak enak, atau membayangkan atau melihat sesuatu yang ya tidak enak dilihat gitu ya. Nah, jadi itu adalah muntah. Oke ya. Bisa karena faktor posisi tubuh gitu ya. Bisa karena penginderaan gitu ya. Kemudian bisa juga karena faktor stres atau faktor psikologis. Kemudian yang terakhir di sini untuk baris ini adalah flatus. Flatus itu adalah sesimpel ini adalah gas pada saluran pencernaan gitu ya. Nah, teman-teman ingat pada usus kita, khususnya usus besar gitu ya, kita menemukan ada bakteri atau mikroflora yang hidup bersimbiosis di tubuh kita, ya kan ya? Dia membantu mencerna sisa-sisa pencernaan gitu ya. Nah, tapi dalam proses mendekomposisinya atau memprosesnya biasanya akan ada buangan berupa gas gitu ya. Jadi di sini hasil gitu ya, hasil metabolisme atau reaksi kimia dari mikroorganisme usus gitu ya. Khususnya di usus besar gitu ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan gas tertentu yaitu seperti gas CH4, metana, kemudian hidrogen disulfida gitu ya. Nah, maka di sini kita akan punya mekanisme untuk membuang gas tersebut yang kita sebut sebagai flatulensi. Berarti ini adalah istilah fancy-nya untuk buang angin gitu ya. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu flatus itu dapat mengganggu pencernaan kita gitu ya. Kalau diproduksi dalam jumlah banyak atau ada gangguan pada sistem pembuangannya gitu ya. Misalkan belum buang air besar selama beberapa hari, nanti flatusnya itu ya hinggap di dalam gitu ya. Jadi akan ada sensasi yang kembung atau ada yang mendesak dari dalam perut gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk gas yang dihasilkan pada saluran pencernaan banyaknya itu juga dapat diatur dari makanan yang dimakan. Misalkan memakan sesuatu yang banyak mengandung polisakarida gitu ya, seperti selulosa. Maka untuk beberapa tumbuhan, contohnya misalkan kol gitu ya, dapat menyebabkan flatus yang banyak di sistem pencernaan kita gitu ya. Jadi pada dasarnya gitu ya,
Di sini kondisinya aman-aman saja, tetapi yang akan mengganggu itu adalah ketika nanti ada penyakit atau gangguannya yang akan menghasilkan flatus ini, gitu ya. Misalkan teman-teman tahu ada kondisi muntaber, gitu ya. Nah, di situ biasanya ditandai dengan kembung yang benar-benar sakit, gitu ya, karena gasnya terlalu banyak di dalam sistem pencernaan. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai sistem pencernaan. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!